Halo semua. Kali ini kita akan berburu untuk menanyai orang-orang tentang apa itu transubstansiasi. Let's go. Transubstansiasi apa itu? Gak tahu, gak paham, gak ngerti. Gak tahu. Nggak tahu loh, Bu. Nggak pernah tahu, nggak pernah dengar. Transubstansiasi itu apa? Hah? 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 Nggak tahu, Romo. Jemblem, jemblem, jemblem. Transubstansiasi itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Transubstansiasi itu apa? Wah, ternyata pada banyak yang nggak tahu nih apa itu transubstansiasi. Memang sih dari katanya sendiri sudah susah ya mengucapkan transubstansiasi. Apa sih sebenarnya transubstansiasi itu? Transubstansiasi adalah perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Transubstansiasi ini merupakan perubahan substansinya atau hakikatnya. Bentuknya itu masih tetap sama, jadi yang berubah adalah substansi atau hakikatnya. Saat Romo mengkonsekrasi atau menguduskan roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi, saat itulah bentuknya yang tetap roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mata kita yang terbatas ini memang masih melihat roti dan anggur setelah dikonsekrasi, tapi sesungguhnya itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka kalau kita menyambut komuni, kita itu menyambut Tuhan Yesus sendiri, meskipun wujud yang kita lihat adalah roti dan anggur. Dalam perayaan Ekaristi itulah kita sebenarnya berjumpa dengan Yesus. Seperti pada perjamuan terakhir ketika Yesus makan bersama para murid, demikianlah kita juga makan bersama Yesus ketika merayakan Ekaristi. Inilah perjamuan yang akan kita nikmati kelak di surga. Di dunia ini, dengan mengikuti Ekaristi, kita mencicipi perjamuan surgawi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Untuk video selengkapnya, silahkan dibuka link YouTube sebelah sini ya, The Veil Remove. The angels and all the saints declare your glory. As with one voice we claim, the body and blood of our Lord Jesus Christ. And entered willingly into his passion. He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
dalam Ekaristi terjadilah saat dunia dan surga bersatu. Ingat, sebelum kita mengucapkan kudus, kudus, Romo mengajak kita berdoa, bersama para malaikat dan orang kudus kami berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seterusnya. Inilah keindahan Ekaristi. Saat dunia dan surga bersatu, kita bersama dengan para kudus dan malaikat berseru memuliakan Allah, kudus, kudus, dan kita menerima Yesus sendiri dalam rupa roti dan anggur, tubuh dan darahnya yang kita sambut. Maka sebenarnya sayang ya, kalau kita merayakan Ekaristi hanya asal-asalan saja, padahal kita sedang menerima Tuhan Yesus sendiri. Kadang ada yang bertanya demikian, mengapa kita harus mengikuti Ekaristi dan menyambut komuni? Ini bisa saya jawab demikian. Untuk apa manusia makan dan minum? Supaya manusia hidup kan, karena itu manusia makan dan minum. Fisik manusia membutuhkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Setiap hari kita butuh makan dan minum. Kalau kita tidak makan dan minum, maka kita akan lemah dan bisa sakit, bahkan bisa mengalami kematian dalam jangka waktu yang lama kalau kita tidak makan dan minum. Untuk apa kita harus menyambut komuni, tubuh dan darah Kristus? Jawabannya jelas, supaya kita hidup. Inilah makanan rohani kita. Seperti tadi kita makan dan minum supaya kita hidup, demikian jugalah dalam perayaan Ekaristi. Tanpa Ekaristi, rohani kita bisa lemah dan sakit, dan itulah penyebab orang jadi mudah berdosa. Rohani kita menjadi sakit saat kita mulai menjauh dari Allah yang menjadi sumber hidup kita. Maka Ekaristi membantu kita untuk mendekat kepada Allah, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka untuk apa kita merayakan Ekaristi? Untuk apa kita menerima komuni? Supaya kita hidup. Ternyata menerima tubuh Kristus itu adalah sebuah anugerah bagi kita saat kita boleh bersatu dengan Yesus. Karena itu, jangan pernah ragu untuk merayakan Ekaristi. Transubstansiasi apa itu? Waduh, perubahan roti anggur menjadi tubuh dan darah Kristus.